Kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang menyaksikan Ngobrol Santai bareng Ustadz. Hijrah merupakan slogan yang akhir-akhir ini sering kita dengar ya. Apakah itu pemuda hijrah atau hijrah dijadikan sebagai nama untuk suatu produk. Nah, sebenarnya hijrah ini apakah hanya sekedar slogan-slogan saja atau memiliki konsekuensi dan tanggung jawab di balik hijrah itu sendiri. Nah, tentunya kita perlu untuk mengetahui hal itu. Insya Allah pada kesempatan kali ini dalam program Ngobrol Santai bareng Ustadz dengan tema PR kita setelah hijrah, kita akan bahas bersama guru kita yakni Al-Ustadz Abdurrahman Ad-Divi Al-Syihafidhullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, sehat Habib? Alhamdulillah. Ustadz gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Insyaallah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustadz. Ustadz alhamdulillah senang bisa bertemu dengan Ustadz nanti Ustadz ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Habib. Masyaallah. Alhamdulillah. Ustadz, berbicara tentang hijrah nih Ustadz, tentu fenomena ini sangat sering kita dengar ya Ustadz ya. Mungkin Ustadz perhatikan juga bahwasanya banyak dari pemuda-pemuda sekarang menyuarakan pemuda hijrah dan juga bahkan di slogan-slogan misalnya lontong hijrah dan segala macamnya gitu Ustadz. Nah, sebenarnya hijrah itu apa sih Ustadz? Baik itu secara pengertian dan juga sedikit tentang penjelasannya gimana Ustadz? Masya Allah, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam amma ba'd. Habib yang dimuliakan Allah dan pemirsa, hafizakumullah, khususnya para pemuda. Tentang hijrah itu punya dua makna. Ada hijrah bermakna umum, ada hijrah bermakna khusus. Hijrah bermakna umum artinya berpindah tempat dari tempat yang tidak baik ke tempat yang baik. Sedangkan hijrah bermakna khusus itu adalah berpindahnya sifat seseorang dari yang tidak baik kepada yang menjadi baik. Mungkin yang dimaksud oleh para pemuda kita, para remaja, dan yang juga dimaksud oleh judul bagaimana PR kita setelah hijrah adalah hijrah secara makna khusus. Khusus ya. Ya, yaitu berubahnya kita dari perilaku kita yang kurang baik kepada yang menjadi baik, dan dari yang baik menjadi kepada yang semakin baik. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam sudah memberikan definisi yang sangat baik, dan memang Nabi terbiasa kalau memberikan sebuah perkataan singkat, padat dan jelas, karena beliau memiliki jawami'ul kalim. Jadi beliau menyebutkan tentang hijrah itu adalah al-muhajiru man hajara manallahu anhu. Orang yang hijrah itu kata Nabi SAW adalah orang yang dia meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi hakikatnya hijrah itu meninggalkan apa saja yang Allah larang. Jadi kalau ada orang menamakan saya setelah hijrah, sebenarnya itu tidak masalah juga. Akan tetapi yang perlu dia pahami bagaimana hakikatnya. Apakah dia sudah meninggalkan larangan Allah atau belum? Kalau dia belum meninggalkan larangan Allah,
berarti hijrahnya baru sebatas di lidah saja. Tapi kalau dia sudah meninggalkan larangan-larangan Allah dengan baik, itulah dia orang yang hijrah dengan sebenar-benarnya hijrah. Masya Allah. Ya. Luar biasa untuk penjelasan Ustaz. Terkait dengan hijrah ini juga Ustaz. Nah, Kita akan melihat bahwasanya secara zahir itu Ustaz. Iya. Hijrah itu bisa kita lihat dari penampilan seseorang Benar. gitu Ustaz. Baik itu alhamdulillah sudah menggunakan gamis misalnya atau menggunakan peci, tidak memotong Iya. jenggot dan segala Iya. macamnya. Namun bagaimana sih Ustaz sebenarnya hijrah secara fisik ya. dan hijrah secara batinnya itu Ustaz? Sebenarnya itu ada kaitannya nggak Ustaz? Atau jangan-jangan hanya hijrah secara fisik saja gitu Ustaz? Iya, iya. Gimana penjelasan ini Ustaz? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kita melihat di antara teman-teman yang hijrah, mereka seakan-akan hijrah mereka itu baru sebatas penampilan saja. Nah, Karena mungkin mereka memahami bahwa hijrah itu adalah hanya dengan memakai gamis, memakai peci, kemudian berjenggot. Padahal itu adalah tingkatan yang paling bawah. Adapun yang harusnya kita perhatikan dari hijrah itu adalah hijrah bagaimana kita mengeluarkan kotoran dari hati kita, kemudian mengisinya dengan hal-hal yang baik. Itu yang disebut oleh para ulama kita dengan at-takhliyah qabla at-tahliyah, mengosongkan keburukan-keburukan kemudian mengisi dengan hal-hal yang baik. Jadi hendaknya siapa saja kita yang ingin hijrah, harusnya kita lebih mengedepankan penampilan hati kita daripada penampilan zahir kita. Penampilan zahir itu memang sangat penting tentunya, tidak kita pungkiri, tapi penampilan batin dalam hati ini itu jauh lebih penting dan tidak boleh kita remehkan. Karena betapa banyak maksiat-maksiat yang sangat besar dosanya itu disebabkan karena penampilan hatinya tidak dia pedulikan. Ini disebutkan juga oleh Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullah. Beliau merupakan menantu sekaligus mufti di Qasim. Beliau menantu dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi penampilan tadi berubah itu bagus. Yang mungkin tadinya penampilan tidak diperhatikan, sekarang diperhatikan, itu bagus. Kita tidak anggap itu sesuatu yang remeh. Akan tetapi hendaknya para pemuda kita dan kita semua, selain kita memperhatikan penampilan lahiriah, mari kita dahulukan, perhatikan dengan perhatian yang khusus penampilan dalam hati kita. Karena siapa yang istiqomah hatinya, maka akan istiqomah lahiriahnya. Masya Allah. Ya. Berarti ini merupakan suatu proses yang harus kita jalani gitu. Benar, ya, benar. Tidak hanya sekedar hijrah dalam penampilan fisik, Benar. namun hati kita lebih harus kita tonjolkan untuk hijrahnya Benar. gitu. Dan ada yang terluputkan. Nah, Hendaknya siapa saja yang kita yang hijrah, awali dalam belajar itu memang fokus kepada akidah dulu. nah. Ya, kemudian fikih sehari-hari kita seperti taharah dan salat. Jadi belajar akidah dari yang paling dasar seperti khudh aqidatak. Kemudian ada juga salasatul usul. Karena kalau bagus dalamnya akan bagus luarnya. Tapi bagus luarnya belum tentu bagus dalamnya. Insyaallah. Sekarang juga ada mungkin fenomena yang kita lihat di media sosial gitu ya. Karena alhamdulillah tentunya semua orang semangat untuk hijrah gitu ya. Ketika seseorang telah hijrah Ustaz, dan kemungkinan orang ini adalah orang yang cukup dikenal gitu ya Ustaz ya. Baik itu orang yang terkenal di media sosial atau sebelumnya dia bukan orang yang berpenampilan Islami, namun sekarang alhamdulillah telah berpenampilan Islami. Alhamdulillah. Nah, ketika dia telah hijrah, tentu orang yang berada di lingkungan dia itu tentu ingin bertanya kepadanya, gimana sih kamu itu hijrah gitu? Gimana sih prosesnya? Nah, terkadang dalam penjelasan proses dia hijrah itu, dia tentu menyebutkan dulu saya begini, dulu saya bermain musik, dulu saya bermaksud ini dan itu. Nah, ini sebenarnya boleh nggak Ustaz? Ketika kita telah hijrah, kita flashback menyampaikan saya dulu pelaku maksiat dan sekarang saya alhamdulillah telah hijrah. Ini bagaimana Ustaz? Hukum asalnya
seseorang itu tidak boleh mengumbar masa lalunya yang kelam. Itu hukum asalnya. Apalagi jika yang dimaksud dengan mengumbar itu adalah dalam rangka berbangga. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dimaafkan, diampuni dosa-dosanya, kecuali orang yang berbangga-bangga dengan kemaksiatan dia. Jadi itu hukum asalnya. Kita tidak boleh ceritakan apa yang kita lakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Akan tetapi boleh jadi ada faedah yang perlu kita jelaskan dari kehidupan kita di masa lampau. Namun sampaikan secara umum saja, jangan dirincikan. Kalau sudah dirincikan, khawatir masuk kepada berbangga-bangga atau sesuatu yang tidak baik. Ketika Abu Sufyan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, beliau ketika itu ditanya oleh Raja Heraklius tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan bahwasanya kami dahulu melakukan ini dan ini dan ini. Beliau sebutkan kemaksiatan mereka, dia dan teman-teman yang di masa lampau ketika Abu Sufyan ketika itu dalam keadaan belum masuk Islam. Beliau sebutkan, tapi secara umum. Kemudian tetapi datang Nabi Muhammad membawa ajaran seperti ini. Artinya beliau menceritakan, akan tetapi dalam rangka untuk mengatakan bahwa yang dibawa ini sesuatu yang bagus tuh. Jadi kalau ada seorang public figure misalnya atau siapapun ingin menceritakan masa lampaunya, kalau dia rasa memang itu penting, tentu dia lihat situasi dan kondisi, maka sampaikan, namun jangan dia rincikan. Jangan detail. Jadi dia sebutkan garis besarnya saja, bahwa memang dulu kita pernah melakukan ini dan ini, tapi itu kami berpastinya sekarang. Jadi tetap dia ceritakan dalam arti kata dia jangan sampai berbangga-bangga dengan itu. Kemudian tentu menceritakannya jangan sampai dia tertawa. Karena kalau diceritakan dengan tertawa berarti dia anggap remeh dosa-dosanya di masa lampau. Ini kira-kira. Masya Allah. Ini tentu nasihat yang luar biasa ya Ustaz ya. Baik untuk anak pribadi dan juga mungkin pemuda dimanapun berada ya Ustaz ya. Yang mudah-mudahan hijrah ini ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Dan juga apa yang kita sampaikan itu dalam tujuan bukan untuk berbangga ya Ustaz. Dengan catatannya begitu ya Ustaz ya. Benar. Nah Ustaz, terkait dengan hijrah ini Ustaz, kadang kita kan tertatih-tatih gitu ya Ustaz ya. Terkadang setelah kita hijrah, kita berkomitmen untuk tidak melakukan maksiat lagi. Namun la qadarullah Ustaz, kita terjatuh Ustaz dalam maksiat yang sama yang pernah kita lakukan di zaman dulunya gitu Ustaz. Kemudian bangkit lagi. Kemudian jatuh lagi Ustaz. Nah, proses jatuh bangun ini sebenarnya bagaimana Ustaz? Karena kan sebagian orang mungkin merasa bahwasanya hal ini adalah problem yang sangat besar gitu Ustaz. Ketika kita sudah hijrah kemudian jatuh lagi down, dan bahkan ada mungkin yang sampai berputus asa gitu Ustaz atas nikmat Allah. Sebenarnya ini bagaimana Ustaz dalam pandangan Islam Ustaz? Iya. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, agar hijrah kita itu bagus mulai dari belajar akidah yang benar. Karena boleh jadi di antara teman-teman kita para pemuda, mereka itu hijrah bukan belajar akidah. Setelah mereka berubah, mereka justru belajar hal-hal yang belum urgen gitu. Misalnya belajar nahwu langsung, atau belajar fikih muamalah, itu bagus. Kita nggak nafikan itu, apalagi dia seorang pengusaha. Tapi ada yang lebih urgen daripada itu semua, yaitu belajar akidah yang benar. Seperti tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dengan ini dia tidak akan terombang-ambing insyaallah, dan dia tidak akan tertatih-tatih. Apapun gelombang fitnah yang datang kepadanya, dia bisa melawannya, dia bisa menangkisnya. Tetapi kalau seandainya dia belajarnya tidak berurut, tidak sistematis, maka dikhawatirkan dia akan kembali ke masa kelamnya. Apalagi jika di awal-awal dia masih berhubungan baik atau berkomunikasi dengan teman-teman lamanya. Bagusnya memang bagi yang hijrah itu
dia sementara dia jaga komunikasi dengan teman-teman lamanya sampai nanti dia merasa sudah kokoh, sudah bagus, baru dia komunikasi dan diajak teman-temannya. Nah, Ustaz. Masya Allah. Terakhir nih Ustaz, Ya. sehubungan dengan apa yang Ustaz barusan sampaikan Ustaz, terkait orang hijrah dan lingkungan lama Ustaz. Ya. Bagaimana seharusnya teman-teman kita yang alhamdulillah mungkin sudah berhijrah ya Ustaz, ya, sudah hijrah ke yang lebih baik, memandang teman-teman yang lama itu Ustaz. Mungkin kita mesti tahu teman kita masih ada yang bermaksiat. Ya. Kita alhamdulillah tidak melakukannya. Apakah patut kita sebagai orang telah berhijrah berpandangan sinis dan tidak mau mengajak teman kita Ustaz? Mungkin mohon nasihat Ustaz. Baik. Jadi nasihat kita kepada para pemuda dan kita semua siapa saja yang sudah hijrah alhamdulillah adalah ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada sembahan selain Dia, inna ahadakum, sesungguhnya kalian itu, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Kalian itu sedang beramal dengan amalan penduduk surga sampai-sampai jarak kalian dengan surga hanya satu hasta. Fayasbiqu 'alaihil kitab. Kemudian ketentuan Allah berkata lain, mendahului. Fayamalu bi amali ahli nar. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Jadi kita yang sekarang sudah hijrah, jangan kita berbangga diri kemudian pandangan sinis kepada teman-teman kita yang belum hijrah. Jangan kita merasa lebih baik daripada mereka, belum tentu itu. Itu belum tentu. Boleh jadi dia yang belum hijrah, mereka yang belum hijrah, dia tulus beribadah kepada Allah, tidak neko-neko, itu lebih baik daripada kita. Apabila kita berpandangan sinis, boleh jadi kita berpandangan sinis kembali kepada masa lampau ketika kita di penghujung hidup kita. Oleh karena itu, ingat selalu, jangan kita berbangga diri dengan kita yang sudah hijrah, dan jangan juga kita sinis terhadap teman-teman kita, apalagi memvonis, apalagi sampai memvonis. Ingat Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung di ujungnya. Dan ingat juga firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman, kemudian istiqamah, mengatakan kami hijrah, kemudian istiqamah, malaikat akan turun kepadanya ketika dia sedang sakaratul maut. Malaikat rahmat, malaikat yang baik, maksudnya malaikat yang membawakan kabar gembira. Kemudian malaikat mengatakan, keluarlah, jangan takut dan jangan sedih, bergembiralah terhadap surga yang telah dijanjikan kepada Allah. Ini siapa yang dapat ini? Siapa saja yang hijrah kemudian dia istiqamah di atas itu. Masya Allah. Ya. Itu kira-kira. Ini hal yang luar biasa ya Ustaz. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita istiqomahan ya Ustaz dalam berhijrah ini. Syukran saja jazakallahu khairan Ustaz. Afwan wa Habib. Assalamualaikum Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sangat banyak PR kita jika kita telah mengikrarkan kita telah berhijrah. Akan banyak ujian yang datang kepada kita, dan tentunya poin-poin yang telah disampaikan oleh Ustaz kita tadi mudah-mudahan bisa kita amalkan. Jangan kita hijrah hanya sekedar dari penampilan kita, namun hati kita harus lebih kita perhatikan. Tapi bersama Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat siaran kita pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Jazakumullah khairan.